Transfer Station. Oke, selamat pagi menjelang siang. Sudah jam 11 sih sebenarnya. Tapi berasa di dalam studio masih pagi banget. Tapi hari ini saya ditemenin dengan 3 orang yang luar biasa banget nih. Halo, selamat siang. Berarti siang aja ya, jam 11 soalnya. Selamat siang. Selamat siang. Waduh, beda ya kalau orang musik kan ya. Ngomong tuh pecah suara, selamat siang juga. Oke, hari ini kita bakalan ketemu sama Mas Bagas, Mas Bintang, dan juga Mas Richard. Nanti mereka akan memperkenalkan dirinya sendiri. Kita absen dulu aja sebagai ibu guru di sini ya. Ibu guru yang bakal ngebahas tentang Jazz Gunung Bromo 2023. Oke, kita sapa dulu untuk yang berada di sebelah kanan. Ini kanan saya berarti ya. Yuk, bareng sama Mas Bagas. Mas Bagas ya, Mas Bagas Indiatmono. Ya, oh, betul. Soalnya tadi yang kenalin beda. Jadi saya benar. Iya, abis tadi yang ngomong Mas Bintang, tuh kan, yang ngomong Mas Bintang, terus abis itu dikenalin lagi ada Mas Richard, Mas Richard yang ngomong Mas Bintang juga kan, iya, memang gitu. Mas Bintang tuh pemain bassnya, kalau Mas Richard tuh pemain saksofonnya, gitu. Kalau Mas Bagas itu sebagai yang bayar. Berarti kita harus berhati-hati. Kita harus bicara baik-baik ya. Oke, nanti kita berempat sama saya bakalan ngebahas tentang Jazz Gunung Bromo ya. Dan pastinya perhelatan ini tuh bakalan menjadi perhelatan yang sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena seperti kita tahu bahwa Jazz Gunung Bromo ini kan memang tahunan ya, annual ya. Nah, Mas siapa nih? Mas Bagas dulu deh berarti ya. Mas Bagas, kalau ngomongin tentang Jazz Gunung Bromo, berarti ini sudah tahun keberapa? Tahun ke-15 tahun ini. Serius? Iya. Masa sih? Wah, kan? Perasaan dari pertama saya dulu pernah di calling gitu ya, sebelum saya rapat begini di calling bareng Alit, kayaknya baru kemarin ternyata sudah 15 tahun ya. Alit kan udah tua. Oh iya benar. Ya, untung saya lebih muda dari Alit ya. Nah, dari merayakan 15 tahun, kemarin sempat libur nggak sih waktu pandemi? Enggak, kita jadi pas pandemi kemarin kebetulan kita memperjuangkan supaya Jazz Gunung ini tetap jalan terus tanpa putus. Walaupun memang di tahun itu sempat kita ada yang hybrid. Jadi ada yang offline tapi ada yang online. Tapi di tahun kedua pas pandemi kita tetap usahakan sesuai dengan semua peraturan pemerintah PPKM pada saat itu, dan kebetulan waktu itu level 2 kita diperbolehkan 25% dari kapasitas normal. Nah, di situ kita tetap selenggarain Jazz Gunung tanpa putus pas pandemi. Berarti tetap posisinya tetap di amphitheater ya? Betul, waktu itu tetap sama. Sama ya, cuman memang mungkin ada misalnya kayak jaga jarak. Betul, kita pakai protokol lengkap. Jadi bahkan kita sampai tes antigen di tempat. Oh, serius? Betul, untuk semua penonton, artis, siapapun kita tes antigen. Terus juga tetap ada jaga jarak, terus masker tetap, tapi tetap asik sih walaupun dengan segala keterbatasannya itu. Oke. Nah, seperti kita tahu sebenarnya Jazz Gunung ini kan salah satu yang yang membangun lah ya, yang membangun itu kan salah satunya juga orang asli Jogja ya kan, gitu loh. Beliau iya nggak sih? Enggak. Oh enggak ya, salah ya. So tau banget sih. Iya bener deh. Enggak, maksudnya banyak banget legendaris musik, dan kemudian juga berawal dari beberapa perhelatan jazz yang di beberapa kota tersebut gitu. Nah, untuk yang tahun kemarin nih, kita kan berarti mulai benar-benar perhelatan di luar pandemi itu kan baru tahun kemarin nih. Betul. Itu kan kemarin juga di amphitheater juga kan, Iya, gitu. betul. Saya soalnya update karena Alit selalu update. Nah, makanya dari situ ada perbedaan nggak Mas dari yang kemarin? Ya pastinya ini kita juga merayakan tahun ke-15 dan juga lepas dari pandemi ini kita juga dalam masa juga kita pengen kita kembalikan lagi lah Jazz Gunung yang seperti sebelum pandemi ini. Dan yang pastinya yang berbeda di tahun ini kita ada 6 penampil per harinya, di mana sebelumnya kita cuma 5 gitu. Jadi kita pengen juga menambahkan durasi gitu, karena terus terang di Jazz Gunung ini kan kita cuma punya satu panggung, dan itu udah nggak bisa dilebarin lagi ya. Bahkan amphitheaternya juga udah kanan udah jurang, kiri jurang, belakang jurang, jadi nggak bisa kita lebarin lagi. Jadi ya untuk menambah kualitas dan juga kualitas daripada penyelenggaraan ini ya kita nambahkan
penampil perharinya. Gitu. Berarti ini sama seperti perhelatan di tahun-tahun sebelumnya juga ya, bahwa nggak cuma sehari doang gitu. Betul, Maksudnya betul. berarti ini nanti akan dilaksanakan sekitar Dua 2 hari hari, ya kan, iya, biasanya 2 betul. hari ya. Iya. Akan dilaksanakan di 2 hari. Ini di seputaran Bromo, makanya kenapa disebut Jazz Gunung Bromo. Gunung Bromo ya, Iya. di seputaran Bromo. Dan insya Allah nanti bulan depan ya. Bulan depan. Bulan Betul. depan. Oke, bertepatan tanggalnya 21 dan 22 Juli. pas sebulan. Waduh, asik banget nih. Jadi Q Friends, nanti rencananya tahun 2023 ini akan menjadi momentum bagi Jazz Gunung Bromo buat merayakan 15 tahun pelaksanaannya. Nah, untuk temanya tahun ini, ngambil tema apa, Mas? Jadi karena tahun ini tahun politik ya, agak panas gitu ya. Kita ademin aja. Kita ademin aja. Iya. Jadi tema tahun ini sebetulnya Jazz Gunung Bromo 2023, Jazz bikin sejuk Indonesia. Oh iya bener, kita ademin aja Betul. ya. Jazz Iya. bikin sejuk Indonesia. Udahlah yang panas biarin panas, kita mah adem-ademan aja, Iya, betul. berpelukan. Nah, kira-kira bakalan ada berapa musisi nih yang bakalan tampil nanti? Kalau musisinya pasti banyak banget, tapi yang akan tampil akan ada 6 performers per harinya. Itu dari tanggal 2. Mau saya sebutin nih? Boleh ya? apa-apa. Oke, oke. Biar agak lama gitu. Oke, saya sebutin dari hari pertama tanggal 21 Juli itu akan ada Ardhito Pramono, ada Blue Fire Project by Mas Bintang Indrianto, nanti akan featuring dengan Ati CB, kemudian ada Mus Mujiono featuring Sweet Swing Nov, itu big band dari Surabaya, terus ada Deredia, ada dari Belanda namanya Henk Rayfield Quintet, plus ada satu lagi ini tambahan last minute nih, karena kebetulan ada satu local hero dari Probolinggo. Oh, Dia baru menang Indonesian Idol, namanya Salma Salsabil. Nah, itu akan kita invite menjadi pembuka di hari pertama. wow. Jadi sudah berderet-deret ya. Betul. Para musician yang bakalan main di Jazz Gunung Bromo. Nanti untuk yang hari kedua kita bakalan ngobrolin lagi. Tapi saya mau nanya-nanya dulu nih sama, biar nggak nganggur dia, biar gajinya dibagi. Kan katanya yang bayar. Biar nggak nganggur nih. Kita tahu kan ya kalau Mas Bintang dan Mas Richard ini adalah bukan salah satu ya, salah dua karena dua kan. Penampil Tapi yang mic-nya satu. oh iya benar, maaf ya. Nah, Mas Bintang ini kan sebagai pemain bass yang nanti akan mengiringi siapa tadi? Mbak Ati CB ya? Ati CB. Ati CB. Tadi kita udah ngobrolin tentang Ati CB ya. Deketin aja Mas. Iya biar Oh, mesra iya. gitu loh. Biar. Bagus ya stand mic saya. Oh iya. Live. Live ya. Itu namanya tongsis. Tong bro. Tolong dong bro. Pegangin. Nah, Mas Bintang Indrianto ini adalah salah seorang pemain bass Indonesia. Beliau juga legendaris. Saya juga kaget loh. Wow, ternyata beliau suka mengiringi banyak banget yang diiringin ya. Besok-besok saya diiringin ya. Kayak nggak mungkin ya. Mas, maksudnya berarti selama 15 tahun ini Mas Bintang terus-terusan juga ikut Mas? Enggak, Yes. saya ikut pas pertengahan lah. Duluan Mas Jaduk almarhum. Oh, Kan pendiri. iya Ya, betul. Gitu Mas Jaduk pergi, gitu. Saya sama Mas Bagat juga dan Mas Bujana kita membantu ngotak-atik nerusin apa yang dilakukan oleh Mas Jaduk almarhum. Betul. Wah, luar biasa ya. Tapi apa sih, ada nggak sih beberapa kesulitan gitu nggak sih? Soalnya kan kita tahu ya, amphitheater itu kan memang ya kalau menurut saya sih buat venue buat bermain musik itu kan ada wer gitu kan ya. Namanya di outdoor kan ya gitu. Nah, itu pernah ada kesulitan nggak sih? Enggak lah, justru amphitheater itu malah lebih fokus. Oh. Dan temanya kalau di Gunung itu kalau udah berkali dan selalu punya langganan khusus karena fokus ke musiknya, fokus ke alamnya gitu. Jadi lebih syahdu ya. Jadi Enggak sih. Iya. Ini kenapa saya ngobrol selalu tidak ditidakkan? Kenapa sih tiga orang ini kenapa sih? Ada masalah apa sama saya sebenarnya? Radio itu seru penyiaran. Enggak, maksudnya banyak sekali yang didapat nggak seperti di tempat lain. Contohnya tadi yang fokus ke musiknya, dan kita kan bukan salah satu ya yang jarang pagelaran musik yang panggungnya di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Itu aja udah beda. Iya. Tinggi gitu kan, Iya. masih kayak gitu. Belum lagi plus biasanya kalau bulan Juli itu udah mulai dingin banget gitu Iya. kan ya. Kalau bahasa Jerman itu sudah berdinding gitu. Oh, Dingin banget. nonton, ya.
Ini makanya dinginnya luar biasa. Ya, bukan hanya dingin, kadang-kadang kalau lagi main saxophone tiba-tiba ada kabut lewat. Iya, ya. benar. Kan Jadi- syahdu kan? Nah, itu makanya. Nah, tapi ada nggak Mas peristiwa yang maksudnya gini, biar teman-teman nih yang belum pernah datang di di Jazz Gunung ini tuh kayak penasaran banget gitu. Kayak penasaran banget apa Mas peristiwa sebagai seorang musisi dong ya. Kalau sebagai seorang director pasti kebaik-baikin dong ya. Kalau Mas Bagas yang cerita baik-baikin biar pada datang gitu. Nah, ini sebagai musisi nih biar teman-teman juga bisa Kalau boleh dikoreksi, Mas Bagus nggak baik sih orangnya. Kurang mereka berantem sendiri ya sudah jangan berteman sudah. Yang baik tuh Richard tuh megangin. Oh iya. Ya, sebenarnya kalau di balik di off the record semuanya itu justru pengisi acaranya yang malah excited. Oke. Semua dari awal. Emang nggak sengaja didesain gitu. Jadi ya gimana sih? Main lagu yang biasanya tapi lain panggungnya aja rumput. Iya kan? Iya benar. Ya, rumput karena amfiteater kan begitu Iya, bentuknya. gini. Ya. Jadi kalau yang baru pertama kali pasti akan langsung ini. Penontonnya pun juga gitu. Semuanya terlibat dengan unik gitu. Soundnya, lightingnya, ya. Wow. Dan yang uniknya menerusin Mas Jaduk itu adalah bahwa kita selalu nyerempet dengan etnis. Oh, Nah, iya kalau betul. mau itu kolaborasi atau jadi mengundang Rika budaya Iya. gitu ya. Kita mengutamakan etnis, nggak mengutamain saxophone. Hmm. Loh, Mas turunin aja tangannya. Turunin aja mic-nya Mas. Oh, turunin aja. jadi gitu seru kan? Oke. Cuman mulai bertahun, kita udah tahun ketiga ya Mas ya. Iya. Jazz Gunung itu nanti Mas Bagas pengen bekerja sama dengan dutaan besar dan dengan negara lain dalam tema jazz. Dalam hal ini kita besok akan mengundang dari Prancis dan Belanda. Seru kan? Nanti saya bakalan ngulik-ngulik lagi dari Mas Bagas ya. Terus. Tapi sebelum saya ngobrol sama Mas Richard, bukan apa-apa saya nggak punya masalah sama Mas Richard. Tapi saya harus muter iklan dulu karena nanti saya diprotes nanti ya. Sebentar ya, kita kasih yang mau lewat dulu sebentar. Ini kepikan loh. Nggak kerasa kirain ngomong ini sebentar ternyata udah lewat iklan. Berarti saya nggak usah kasih lagu karena obrolannya panjang. Jadi saya pikir kadang-kadang kan suka habis materi ya gitu. Ternyata kalau saya kasih lagu tuh Kita materi 3 jamnya bisa ya, kalian podcast. Tapi makannya 4 kali. berat itu yang berat itu. Nanti sempat sama foto kan itu Mas Richard. Dokumentasi khusus itu ada. Itu ada foto Ada foto. stand mic termahal. Datang ke langsung dari Jakarta. Jadi bukti hotel. Sebenarnya sayang kalau nanti datang jam 10 bisa full sampai dengan ini. Ini kayaknya kita nanti 11.42 kepotong sama azan sebentar nggak apa-apa ya. Iya, Yang azan kita atau bukan? Yang azan kita atau bukan? Boleh Mas mau Bintang, coba. Mas Bintang. Nanti salah loh. jangan tekan dulu. Main. Jadi sama. Sama. Main, kayak Mas Ari juga ya? Main. Lokal yang berdaya. Oh, main flute di Bromo susah. Iya. Dingin gitu. Flute trompet susah. Nempel gitu ya susah. Soalnya nempel sama instrumennya langsung, sama logam. Lu main suling enggak ya? Suling mah. Karena blok. Orang ngomong biasa aja susah apalagi dia begitu. Iya. Saya di Dieng sih. Kalau Iya. dia. Wah, nge-MC aja mau teriak-teriak aja susah rasanya. Kamu harus nonton Jazz Gunung. Aduh, waktu itu saya selalu kehabisan tiket dan tiket kereta. Jadi kata Alit syukur. Oh, Lid siaran sini juga Mbak? Enggak, cuman dia dulu kita sahabat sebelum saya hijrah gitu. Kita dulu selalu pasangan gitu. Oh, Maksudnya gitu. MC di mana pasangan gitu. Sebelum sama Gundi berarti? Kalau Gundi kan memang dia Di udah Jazz Gunung aja ya? Jazz Oh. Gunung kan memang sama Gundi terus. Jadi Budi yang menyebabkan mau pisah. Kayaknya. Oh, enggak. Enggak udah lama-lama duluan sama Gundi.
Berarti bentar lagi Gunting Hijau. Dia sering aja, maksudnya sering pasangan sama Alif gitu. Jadi kenal loh kayak, terus aku nangin gitu, sering kontak. Udah berapa tahun tadi ini, Mbak? 21. Bentar lagi 21. Hah? Yuk, masuk yuk. WPR3 Radio ke Everyone's Favorite Station. Oke, kita masih ditemani dengan 3 cowok ganteng ya. Ada Mas Bagas, Mas Bintang, dan juga Mas Richard gitu. Saya kalau nggak ngomong ganteng takut pada ngambek pulang. Nah, oke, setelah tadi kita ngobrol sama Mas Bintang, sebagai seorang basis ya, dan nanti insya Allah dia bakalan musik arranger juga ya di besok tuh di jazz gunung ya Mas. Jadi musik arranger juga atau hanya menemani saya gitu? Salah ya. Main ngiringin hati sibir. Cuman Atik Sibir yang diiringin. Katanya mau ngiringin saya, gimana sih? Boleh, Mas. Boleh. Kita singkirkan Gundis. Oke, nah kalau tadi pemain bassnya, yang ini kita ketemu sama pemain saksofonnya. Oh gantian pegangan. Mereka bukan gantian, mereka rebutan gitu friends. Saking pada baiknya gitu loh. Nah ini kita ketemu sama Mas Richard Hutapea ya. Mas Richard ini adalah seorang pemain bola, bukan saksofon. Dari tadi ngomongin Nggak saksofon. cocok sama potongannya, Mbak. Oh nggak cocok ya Mas ya? Enggak lah, cocok aja Mas. Nah jadi beliau ini udah, aku mau ngomong Malang Melintang, kok kasihan banget udah melintang-melintang gitu ya. Terus di sini infonya Malang Melintang di dunia jazz gitu. Nah nanti rencananya Mas Richard ini bakal ngiringin siapa aja nih Mas? Aku sih nanti di Jazz Gunung Bromo akan kolaborasi dengan Second Brain. Itu band dari Prancis ya Mas? Ya. Dari Prancis. Jadi dengan formasi brass section nanti ada 2 lagi. Wow. Itu di hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua, betul. Hari kedua Hari ya. kedua. Oke. Nah tapi ada kesulitan nggak Mas? Mengingat bahwa di situ kan udaranya dingin banget. Terus kemudian kalau nggak usah kita niup lah, bagian niup ya. Ini nggak perlu niup aja. Kita ngomong aja kadang kesusahan, gitu mesti. Itu ada kesulitan. Ada, nggak sih? kalau pemain tiup pasti kesulitan tuh di udara dingin. Yang pertama karena instrumennya kan logam ya, pasti karena dingin. Terus cuacanya mempengaruhi instrumennya juga jadi bikin kaku segala macam. Terus juga rambat suara jadi lebih hilang. Betul. Lebih minim, jadi kita harus kenceng jadi supaya kita dapat sound yang kita mau harus minimnya lebih kenceng. Nah itu jadi bikin lebih cepet capek. Kan juga oksigen di dataran Iya, tinggi kan benar, sedikit ya, betul. jadi lebih susah kalau main instrumen tiup gitu. Betul, Itu karena- tantangannya sih, makanya kalau main di jazz gunung pasti bule-bule yang paling bagus mainnya. Kenapa, Soalnya Mas? mereka terbiasa di Terbiasa. udara dingin. Oh. Tapi Mas Richard biasa kan di udara dingin? Enggak, kalau main musik enggak, kalau main musik enggak. Cuma di jazz Gunung Bromo aja tampil. Tapi apa yang dipersiapkan sama Mas Richard? Harus sehat sih yang pasti ya. Ya. Fisik harus kuat, terus sama udah mempersiapkan not apa yang gampang ditiup. Karena kalau susah-susah nanti di sini enak gitu ya, di gunungnya salah-salah. Gitu aja sih, Mbak. Harus dipersiapkan ya. Nah, sama nanti paling strategi. ada rehearsal, ada latihan-latihan paling sama band dari Prancisnya. Tapi ada kesulitan nggak sih Mas? Kan otomatis mengiringi band dari luar negeri dengan dari dalam negeri kan berbeda gitu. Ada kesulitan nggak sih? Terutama orang Prancis mungkin ada Yang paling request pertama khusus gitu. kesulitannya sih bahasa ngomongnya. Terus yang kedua, tapi biasanya kalau mereka sih biasanya milih ya Mas, milih kayak sebelum berkolaborasi mereka lihat-lihat dulu nih pemainnya siapa, kira-kira cocok nggak sama musik mereka. Jadi nggak terlalu sulit untuk beradaptasi. Cuman mungkin kesulitannya nanti di bahasa kan biasanya mereka penyampaiannya gimana, di kita biasanya gimana. Nah, itu yang mungkin agak PR buat kita untuk lebih coba-coba. Karena dulu aku pernah collab sama dari Amerika pun ada sedikit miskom ya. Jadi dia maunya gimana, jadi bahasa musiknya kita sama dia agak beda, itu aja sih. Nah, itu butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi so far aman ya maksudnya. Aman sih, aman. Ini ya. Oke. Biasanya biar aman jangan sekali main, biasanya harus 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin nanti dicari panggung lagi. CC gitu. CC, Mas di sebelah saya Iya, gitu. Harusnya langsung gitu. Oh iya, pakai CC ya. Iya, CC Mas di sebelah saya. Ini stand up-nya udah capek kayaknya.
Enggak, tapi kan seru aja, Mbak. Kita di sini didatengin sama beberapa musisi yang memang pemain musik ya. Saya bilang di sini pemain musik, ada pemain bassnya, ada pemain saksofonnya yang pastinya punya kesulitan yang berbeda di setiap perhelatannya. Wow, saya sudah punya mic sendiri. Punya kesulitan yang berbeda. Berarti nanti cuma ngiringi yang Prancis Iya, itu cuma aja. second brand. Sebelumnya sih pernah udah berapa kali main 4 kali kayaknya saya udah Lebih main kayaknya, jazz Mas. gunung. Kamu Lebih. 4 kali Jazz Gunung. Jazz Besok gunung. kelima berarti. Iya, kurang kayaknya kelima deh. Mm-mm. Terus Mas Bintang protes, aku cuma 2 kali gitu loh kayak. Enggak, kok aku baru sekali ini jadi stand mic. Tapi apa dari tahun ke tahun nih? Nggak berurutan sih, Nggak berurutan. Nah, dia lompat-lompatnya pertama 2014 kalau nggak salah. Sama Monita Iya, Monita 2014 ya. kalau nggak salah ya. 2014, terus 2017, terus ada 2018 atau 19 gitu. Terus ada sekali lagi baru ini. Kalau nggak salah 4 apa kelima. Dari beberapa tahun yang memang dijalani itu ada perbedaan ya, walaupun tempatnya sama amphitheater juga kan gitu, Beda-beda, tapi ada- artisnya beda-beda. Karena mainnya saya kan kalau proyek saya sih belum. Tunggu diundang aja sama. Oh oke, CC CC lagi. CC lagi Mas di sebelah saya. Saya masih CC aja masih udah dipercayakan sebagai kolaborator. Oke, luar biasa. Jadi Tapi masih 2 kali sama Mas Jaduk almarhum. Mm-mm. Dan itu memang yang paling berkesan sih sama Mas Didi Kempot waktu itu. Almarhum juga. Almarhum juga. Oke, semoga tetap sehat selalu ya, biar bisa jadi kolaborator untuk yang seterusnya ya. Oh jangan Oh, kolaborator jangan terus iya, dong. harus Kemarin bawa dong. artisnya, bawa band sendiri. Benar, oke. Amin. Biar stand mic-nya istirahat, saya balik lagi. Biar saya balik lagi ke Mas Bagas. Mas Bagas, tadi kan dari beberapa para musisi-musisi yang hadir ini kan bilang memang ada kesulitan-kesulitan, terutama dari segi sound, pasti karena memang berebut dengan ya udara dan lain sebagainya gitu. Itu gimana kira-kira untuk mengatasi dan tetap bisa enak banget gitu jazz gunung ini untuk dinikmati? Jadi gini, di Jazz Gunung itu kan kita udah berjalan 15 tahun. Itu akhirnya menjadi lab tersendiri buat bahkan ke vendor-vendor kami, termasuk salah satunya vendor sound system. Jadi setiap tahunnya itu kita buat semacam eksperimen gitu ya, sampai mendapatkan settingan dan juga spek yang tepat untuk panggung itu. Dan sampai akhirnya di tahun ke-10 itu kita punya sound system yang khusus diciptakan untuk panggung jazz gunung gitu. Jadi sehingga kebutuhan dan juga spesifikasi yang ada itu udah benar-benar sangat-sangat kompatibel dengan panggung kami, sehingga suara yang dihasilkannya pun juga pastinya sudah sangat enak lah ya, nyaman. Jadi kalau kami tuh nggak pengen nyaring tapi nyaman di kuping gitu. Wow, luar biasa. Nah, tadi selain ada dibocorin kan, salah satunya ada lokal champion yang punya Probolinggo yang bakalan jadi penampil atau openingnya nanti Ya. di Jazz Gunung Bromo ini. Ada siapa tadi? Salma Salsabil ya? Iya, betul. Salah satu pemenang dari Indonesian Idol. Indonesian Idol. Nah, terus tadi juga ada sempat dibocorin juga sama Mas Bintang ya. Apa tuh yang dari mana, dari luar negeri? Itu nanti bekerja samanya sistemnya bagaimana Mas? Oh iya, jadi kita sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini bekerja sama dengan beberapa pusat kebudayaan, salah satunya Prancis dan Belanda. Prancis ke IFI dan juga Belanda ada Erasmus Wies. Jadi kami melakukan pertukaran kebudayaan dengan musisi-musisi dari sana. Nah itu sudah berjalan sekian tahun, mungkin lebih dari 5 tahun. Ini terus kemudian tahun ini tetap kita juga akan mendapatkan pertukaran gitu ya, dari musisi Prancis dan Belanda. Gitu. Ini juga menurut kami ini jadi salah satu trigger gitu supaya nanti ke depan musisi-musisi Indonesia yang harus touring nih ke Eropa dan sekitarnya lah gitu. Karena ini kan mereka juga touring di Indonesia, musisi-musisi ini nggak cuma di Jazz Gunung doang gitu. Jadi nanti ini ke depan harapannya ini kita bisa melakukan kebalikannya nih, kita yang mengirim musisi Indonesia yang ke Eropa. Gitu. Oke. Tapi maksudnya dari kerjasama itu setiap tahun berbeda atau bandnya? Ya ini ya, maksudnya kan kemarin Prancis dan Belanda, besok nih Prancis sama Belanda. Tahun sebelumnya ini mungkin ada dari luar negeri lagi. Kita sempat dari Amerika juga. Jadi tapi yang konsisten ini selama ini Prancis dan Belanda gitu. Jadi karena gini, Jazz Gunung itu kan memang secara panggung cuma satu dan cuma 2 hari. Jadi secara penampil itu kita sangat-sangat terbatas dan harus dikurasi, makanya kita ada Mas Bintang dan Mas Dewa Bujana itu karena itu gitu ya.
Sehingga kalau kita nanti juga terlalu banyak musisi asingnya yang main, kesempatan untuk musisi lokalnya jadi berkurang kan. Jadi kami betul-betul membatasi paling nggak ada minimal 2 gitu untuk per tahunnya.